大幕拉开，各唱各的戏。没人管，最好爹娘都不在。Halo guys, kembali lagi dengan gue Nano. Pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan Fake Brick Spear Part 4. Oke, tanpa lama-lama, check it out. นันโนะค่ะ สวัสดีค่ะ นันโนะนะคะ นันโนะค่ะ 方签订了购药协议，只要学生会。这也呢？这个有吗？ Besoknya Xiaoyan datang untuk menemui Han, dikarenakan Xiaoyan khawatir kepadanya sebab sudah mengkonsumsi pil peningkat kekuatan yang berlebihan. Dan Xiaoyan pun memberikan obat kepada Han agar Han cepat pulih. Akan tetapi Han menolak obat itu dan tidak mau menerima bantuan dari Xiaoyan. Pada malam harinya, Xiaoyan memberikan kata sambutan untuk para siswa baru yang bergabung dengan sektenya. Dan terlihat pengikut dari sekte obat sekarang sudah banyak yang berpindah untuk mengikuti sektean. Dan akibat hal itu, Han pun menjadi sangat marah. Ia pun datang ke sektean dan menuduh Xiaoyan sudah menghasut pengikutnya. Singkatnya, kemudian Han menantang Xiaoyan untuk berkelahi. Apabila Xiaoyan berhasil mengambil obat dari tangannya, ia akan mengaku kalah dan akan memberikan seluruh aset sekte obat kepadanya. Pertarungan pun terjadi dan Xiaoyan berhasil mengambil obat itu dari tangannya. Berselang beberapa saat, tiba-tiba guru Geye datang. Dan karena pertarungan liar dilarang di akademi, mereka berdua pun akhirnya dihukum untuk dimasukkan ke dalam kurungan. Besoknya Sutner yang khawatir kemudian memberikan makanan untuk Xiaoyan yang berada di kurungan. Dan terlihat setelah melihat itu Han pun menjadi sangat iri. Melihat Han kelaparan, Xiaoyan lalu memberikan makanan itu kepadanya. Tanpa pikir panjang, Han pun langsung menyantapnya. Dan tanpa dia sadari, Xiaoyan telah mencampurkan obat di dalamnya dengan tujuan agar Han cepat pulih. Melihat semua kebaikan Xiaoyan kepadanya, akhirnya membuat Han meminta maaf dan mengajak Xiaoyan untuk menjaga persaudaraan mereka. Setelah keluar dari kurungan, Xiaoyan dan teman-temannya dibawa Hang Feng ke sebuah pagoda, yang dimana di sana mereka bisa bersemedi untuk meningkatkan ki mereka. Karena di dasar pagoda itu terdapat gunung api yang begitu panas, dan diinfokan juga gunung api itu dihuni oleh seekor ular api raksasa. Tidak ingin mengundur waktu, Xiaoyan langsung mencoba ruangan pagoda yang diceritakan, dan ia pun memutar segel hawa panas di sana, serta mulai mencoba untuk bersemedi. Setelahnya Yalou pun mengatakan bahwa panas di pagoda itu sangat bagus untuk meningkatkan ki di dalam tubuh Xiaoyan agar cepat berkembang. Besoknya karena tidak bersama guru akademi, Xiaoyan menemui Baisan untuk meminta izin agar diperbolehkan melewati sekte Gang Putih. Dikarenakan pagoda pelatihan itu berada di kawasan sekte Geng Putih yang diketuai oleh Baisan. Baisan yang terkenal sangat taat peraturan tentu saja mengizinkannya, dengan syarat Xiaoyan ingin menantangnya untuk berkelahi. Karena tidak mungkin baginya kalau senior yang menantang junior. Xiaoyan yang cinta damai tentu saja menolak permintaan itu. Tak lama kemudian Han datang untuk menjemputnya, dan terlihat Baisan pun mengejek Han, dikarenakan Han ingin saja untuk mengikuti siswa baru. Lalu Han menceritakan bahwa dirinya telah bersekutu dengan sektean,
yang diketuai oleh Xiaoyan dan sudah menjadi pengikutnya. Merasa dikacangkan, Baisan membisikkan ancaman kepada Xiaoyan bahwa kalau Xiaoyan tidak menantangnya untuk berduel, ia tidak akan segan-segan akan menghabisi rekan-rekannya, bahkan dengan adiknya Sun Er. Dan setelah mendengar hal itu, Xiaoyan pun akhirnya menantang Baisan untuk berduel di arena pertarungan. Lanjut, besoknya berita tentang pertarungan antara Sekte Yan dan Sekte Gang Putih pun telah tersebar di seluruh akademi. Sementara di sisi lain, orang-orang yang berjualan di pasar menjadi sangat baik kepada Xiaoyan karena mereka beranggapan bahwa Xiaoyan akan kalah dari Baisan. Dan semua barang-barang di pasar pun menjadi diskon hingga 80%, khusus hanya untuk Xiaoyan. Tak lama kemudian, lalu Xiaoyan tidak sengaja melihat sebuah sayap kuno yang dijual di pasar. Dan tanpa pikir panjang, ia pun membelinya. Tentu dengan diskon 80%. Sepulangnya dari pasar, terlihat semua pengikut dari Sekte Yan sedang mengadakan voting. Dan orang yang tidak setuju Xiaoyan bertarung melawan Baisan terlihat sangat banyak, karena mereka tidak ingin berdampak akan hilangnya Sekte Yan setelahnya. Akan tetapi Xiaoyan tetap teguh dengan pendiriannya dan ia akan tetap bertarung dengan Baisan meskipun ia harus mati. Sementara di sisi lain, Sun Er sangat bersedih karena dia tidak ingin kakaknya sampai terluka parah. Sun Er pun merengek dan memujuk-bujuk Xiaoyan agar tidak ikut bertanding. Namun tetap saja tekad Xiaoyan tidak tergoyahkan. Dan sebelum pergi, Xiaoyan berkata, jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengannya, ia akan menyerahkan cincin peninggalan ibunya itu untuk Sun Er dan meminta Sun Er untuk menjaganya. Lanjut, malam harinya Xiaoyan kembali datang ke pagoda untuk bersemedi. Lalu Yalou mengatakan sayap itu masih menyimpan kekuatan dewa yang sangat besar, dan Yalou pun berencana akan menanamkan sayap kepadanya. Singkatnya, Yalou memperingatkan di saat menanamkan sayap itu ke tubuh Xiaoyan, yang dimana nantinya Xiaoyan harus menahan rasa sakit yang luar biasa, dan sayap itu nantinya akan berkembang di antara tulang-tulang milik Xiaoyan sehingga bersatu dengan ki-nya. Yap, Xiaoyan pun menerima konsekuensinya. Kemudian Xiaoyan pun dimasukkan ke magma api dengan tujuan tulang di tubuh Xiaoyan menjadi lunak. Dan panas dari magma api itu semakin menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan yang sedang bersemedi di dalam ruangan pagoda. Setelah semuanya, Yalou pun memberikan Xiaoyan sebuah tanaman yang apabila tanaman itu bisa mekar, berarti proses yang sedang dijalani Xiaoyan akan berhasil. Waktu ke waktu, Xiaoyan datang ke pagoda untuk bersemedi tanpa mengenal kata lelah. Ia pun terus saja berlatih, dan terlihat ia pun meletakkan bunga pemberian Yalou itu di dekatnya. Yang hingga pada akhirnya tulang-tulang di tubuhnya sudah menjadi lunak. Ia pun merasakan tubuhnya dikelilingi oleh panas api. Dan proses penanaman sayap doki pun dimulai. Dan sebelum meninggalkan Xiaoyan, Yalou mengatakan Xiaoyan harus dapat keluar dari gurun es tersebut, dikarenakan semua itu adalah proses penyatuan antara tulang sayap doki dengan tubuhnya. Dan jika ia gagal dari sana, maka Xiaoyan secara tidak langsung akan meninggal dan akan tetap berada di sana selamanya. Sementara di sisi lain, Sun Er sangat bersedih melihat kakaknya di dalam keadaan tak sadarkan diri, yang dimana tubuhnya mengeluarkan suhu dingin yang tidak beraturan. Lanjut, hari berlalu dan sekarang Xiaoyan harus berduel melawan Baisan. Dan di dalam keadaan sakit, Xiaoyan pun naik ke arena untuk menyelesaikan duel tersebut.
Sementara itu, Guru Lin terlihat juga meminta Xiaoyan untuk menghentikan duel tersebut, dikarenakan terlihat kondisi Xiaoyan saat ini kurang sehat, akan tetapi Xiaoyan menghiraukannya. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai, dan di awal pertarungan Xiaoyan terus saja mendapatkan pukulan dari Baisan sehingga Xiaoyan tidak berdaya. Akan tetapi Xiaoyan tokoh utamanya, dan tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan sakit di tubuhnya. Ia pun kembali ke gurun es tersebut dan membayangkan dirinya di saat masih kecil sehingga memberikan motivasi untuk bisa keluar dari gurun itu. Singkatnya, secara perlahan punggung Xiaoyan mengeluarkan api, dan tiba-tiba saja sayap yang sudah ditanamkan oleh Yalau berhasil. Kini Xiaoyan memiliki sayap awan ungu di tubuhnya, dan hal itu membuat semua orang menjadi kaget. Bahkan Baisan juga ikut terkejut melihat sayap yang tiba-tiba muncul dari punggung Xiaoyan. Dengan pedang ular miliknya, ia pun langsung menguncangkan arena pertarungan, dan terlihat senjata milik Baisan terbelah menjadi dua. Belum sempat Baisan mengeluarkan jurusnya, Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan jurus pukulan 8 ekstrim, sehingga membuat Baisan terbang jauh keluar arena. Baisan yang malu sudah dikalahkan akhirnya kabur dari sana, dan berita tentang sektean yang berhasil mengalahkan Sekte Gang Putih pun tersebar luas ke semua akademi. Besoknya, karena melihat perkembangan Xiaoyan begitu cepat, kepala sekolah pun mengantarkannya ke pagoda pelatihan tingkat awal, yang dimana tingkat 1 merupakan tingkatan paling dasar untuk mendekati inti dari gunung magma yang sangat panas. Kemudian kepala sekolah meminta Xiaoyan untuk menunjukkan kekuatan hasil dari pelatihannya selama di pagoda. Dan terlihat bunga yang diletakkan di bekas semedinya menjadi mekar, bahkan mengeluarkan cahaya. Lalu kepala sekolah mengatakan, sayap awan ungu milik Xiaoyan pada saat ini sudah banyak diketahui oleh penduduk akademi, yang dimana semua penduduk akademi pasti menginginkannya. Dan untuk mengantisipasinya, hari ini adalah hari terakhir Xiaoyan berada di pagoda, dan hari-hari berikutnya ia pun dilarang untuk berkunjung ke sana. Sementara di sisi lain, Hang Feng juga berada di sana untuk mendengarkan percakapan mereka. Singkat cerita, seluruh siswa akademi besoknya akan dibawa ke sebuah gunung monster, yang dimana di sana mereka akan melakukan tes untuk pelatihan fisik, serta Guru Lin dan Guru Hang Feng merupakan penanggung jawab atas pelatihan itu. Kemudian Guru Lin menjelaskan bahwa gunung monster tersebut memiliki cuaca yang tidak beraturan, yang dimana cuaca di sana dapat berubah dengan sangat cepat, dan mereka diminta untuk lebih berhati-hati. Lanjut, mereka pun mulai menjelajahi gunung monster serta membuat penginapan di sana. Dan tugas mereka saat ini yaitu untuk menemukan kristal ungu ajaib yang berada di gunung tersebut. Dan bagi siapa yang berhasil menemukannya, mereka akan mendapatkan nilai yang sangat fantastis. Dan para siswa akademi pun dibentuk sesuai kelompoknya. Misi pun dimulai, dan di saat sedang mendaki, tiba-tiba cuaca di sana berubah, dan para siswa yang gugur pun dikembalikan ke arena. Kemudian Guru Lin mengatakan untuk tetap bertahan dan terus maju, karena di hutan itu terdapat banyak monster yang sewaktu-waktu bisa saja muncul untuk menyerang mereka. Malam pun berlalu, akhirnya mereka pun berhasil sampai di atas gunung. Dan tak lama kemudian datang beberapa pasukan dari klan Nalan, yang mencari seorang wanita berambut hijau yang menaiki seekor singa legenda. Dan mereka mengatakan singa gadis itu telah membunuh kelima orang pasukannya.
Beberapa saat kemudian tiba-tiba singa itu pun datang ke sana dan terlihat seorang gadis pun sedang menaikinya. Singkatnya, singa itu memiliki kekuatan api ungu yang sangat kuat, sehingga mereka yang di sana pun terlihat sangat ketakutan. Akan tetapi tidak untuk Xiaoyan. Lalu Xiaoyan menunjukkan api biru miliknya sehingga membuat singa dan wanita itu pergi dari sana. Lanjut, malam harinya di saat semua murid menjalankan ujian, Xiaoyan dan rekan-rekannya pergi mencari gadis dari singa api ungu. Dan mereka pun mengikuti jejak yang membekas di tanah yang mereka yakini jejak dari singa api ungu. Dan tanpa mereka sadari, mereka pun masuk ke dalam sebuah goa yang dihuni oleh kelabang monster yang secara tiba-tiba menyerang mereka. Di dalam pelariannya, tiba-tiba Xiaoyan dan Sun Er pun terjatuh dan